Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Nah, di belakang saya ini salah satu peninggalan Belanda yang terlupakan dalam sejarah, yaitu mesin pembangkit air atau turbin ya. Waktu dulu katanya di sini tuh ada pemukiman Belanda yang mengolah hasil dari karet. Saya akan coba datang ke Gunung Wangun untuk melihat, siapa tahu di sana masih ada reruntuhan-reruntuhan yang bisa dilihat atau diambil gambarnya sama saya. Karena selama ini masyarakat pun tidak banyak tahu. Kawan-kawan, ini dia bukti sejarah bahwa di daerah Pelabuhan Ratu, tepatnya di Kampung Cikonang, pernah ada pemukiman Belanda beberapa ratus tahun yang lalu. Di sini, kata orang-orang terdahulu, pernah ada pengolahan karet, dan ini adalah salah satu pipa saluran air. Nah, sedangkan mesin ini untuk pengairan juga, ini tidak bisa dibongkar karena ini ditanam secara paten ke tanah. Salah satu bukti sejarah yang masih tersisa yaitu tatapakan. Sepertinya ini bekas rumah panggung. Sekarang saya menuju Gunung Wangun. Saya tidak sendirian di sini, tapi ditemani Kang Roni karena di sini tempatnya agak horor. Saya sudah nyampe di perkebunan karet Gunung Wangun. Saya akan ke salah satu tempat yang katanya di sini ada bekas bak-bak peninggalan zaman Belanda dulu. Katanya di tempat bak-bak itu dulu nyai-nyai Belanda sama tuan-tuan Belanda pada mandi. Seperti itu kata orang-orang tua terdahulu. Saya penasaran seperti apa. Kawan-kawan, saya belum menemukan sisa-sisa bak. Tapi ada juga ini malah menemukan batu genang sama batu menemprak. Yang katanya ini juga sedikit mistis ya, kalau dengar cerita orang-orang. Seperti ini rimbunnya hutan Gunung Wangun. Rimbun sekali. Kata orang-orang ini makam. Saya tidak menemukan bekas-bekas bak, tapi hanya menemukan batu-batu seperti ini. Jadi kawan-kawan, kata kakek buyut saya, di sini itu dulu pernah ada bak-bak Belanda, tapi tidak ada sisa sedikit pun. Mungkin karena sudah ratusan tahun, mungkin si bekas bak-baknya itu sudah terkubur. Kalau saya lihat sih, ini mirip seperti kubangan, seperti bekas kolam. Terlihat dari struktur batu-batunya yang di pinggiran sekaya dijajarkan. Malah ketemu ini batu karang gua. Saya tidak menemukan apapun di sini, kecuali yang di bawah itu mirip seperti bak-bak. Dilihat dari strukturnya, di sini seperti bekas jalan besar. Untuk lebih atas lagi, siapa tahu ada sisa-sisa yang bisa dilihat. Saya tidak menemukan apapun. Saya akan turun lagi aja ke bawah. Kalau dilihat, batu ini yang berlumut ini seperti bekas tembok-tembok. Setelah kurang lebih setengah jam saya berada di mata air Gunung Wangun,
Saya tidak menemukan apapun kecuali karang-karang yang mirip seperti reruntuhan. Sekarang saya akan menuju salah satu tempat yang katanya di situ dulu ada bangunan Belanda. Kawan-kawan, saya ketemu dengan Bapak, salah satu warga desa Bangunsari yang sedikit banyak tahu tentang peninggalan Belanda. Bapak punten bade tumaros, leres teh di Gunung Wangun teh kantos aya pemukiman Belanda. Leres aya. Upami anu di kebon karet eta bangunan naon Pak saurna? Kampung mah gitu, Belanda. Gedung Belanda. Kinten-kinten rusak nate tos sabaraha puluh tahun eta teh Pak? Aya 50 tahun? Kurang lebih. Jadi gitu kawan-kawan, kata Bapak, kurang lebih 50 tahun yang lalu bangunannya masih ada dan sekarang hanya tinggal reruntuhannya aja seperti itu. Hatur nuhun Pak. Ini dia guys, setelah saya nanya-nanya sama Bapak tadi, akhirnya saya membuahkan hasil. Saya menemukan reruntuhan atau bekas rumah Belanda sekitar 90 tahun yang lalu. Seperti ini. Ini berada di kebun karet, tidak jauh dari Gunung Wangun. Seperti ini. Ini bekas ubin-ubinnya masih ada. Tuh, bahwa benar sekali di sini ada sejarah peninggalan zaman Belanda dulu yang tidak terungkap oleh catatan sejarah di negara Indonesia. Seperti ini kawan-kawan. Ini tembok-tembokannya. Ini bekas ubin-ubinnya. Saya menemukan lagi salah satu reruntuhan bekas peninggalan zaman Belanda. Sepertinya ini bekas tatapakan. Kawan-kawan, saya juga menemukan fondasi. Fondasi bekas rumah Belanda. Seperti ini, sisa-sisanya. Kawan, saya menemukan ini lagi. Bekas ubin. Fondasi. Kawan-kawan, selain bekas rumah peninggalan Belanda, di sini juga terdapat pohon asem katanya. Nah, kata kakek buyut saya dan kata warga sekitar di sini, pohon asem ini di bawahnya ada harta karun berlian milik Belanda dan digali. Saya mau ngobrol dulu sama Kang Roni yang sedikit tahu tentang pohon asem ini. Kang Roni, gimana tentang pohon asem ini? Kayaknya ini bekas penggalian. Ya, kayaknya ini bekas penggalian. Sekitar berapa warga ikut menggali juga, katanya ada harta karun peninggalan Belanda. Tapi ketemu nggak itunya emasnya? Hasilnya nihil, nggak ada. Nihil ya. Yang ada pohon asemnya malah rusak ya. Rusak. Kang Roni, kira-kira ini berapa tahun yang lalu ini digalinya? Kayaknya ini belum lama sih, sekitar 20 tahunan kurang lebih. Jadi gitu kawan-kawan, kata Kang Roni, ini bekas galian pencari harta karun. Masyarakat mencari berlian milik orang Belanda dahulu kala, katanya, yang dikubur di bawah pohon asem. Ini kurang lebih 20 tahun yang lalu penggalian ini. Saya ketemu sama warga Cimareme, sareng Kang naon? Nanu. Kang Nanu. Kang Nanu, leres tadi dia kapungkur aya bekas peninggalan Belanda pemukiman. Baras kan paling lebak gitu. Oh, paling lebak. Kita saur buka pungkur ya di pada jalmi engal kenehnya muhun. Saur cerita. Oh gitu. Tak upami misalnya batu genang anu tadi di Gunung Wangun saurna cenah upami bulan mulut teh sok rame gang ginggung gitu suara genang leres. Sepuh deh gitu eta kayak aya beli ngalaman sih. Oh gitu. Muhun. Oh, upami batu goong? Batu goong mah apa tah di mana nya? Oh gitu. Ya, batu genang mah nya sangat guha aya guha deh. Aya guha. Tadi abdi muter-muter tapi teu kapendak guhana mah. Oh, pasang jalmi ieu sih eta mah jalmi teh sepuh. Geras anu apalnya. Tak upami bak-bak Belanda sauna kapungkur aya di palih mana di dinya? Bang eta bon karet. Oh, kebun karet. Ya, jalur ka Ganesa gitu. Anu jalanin. Ada jalannya bakal. Tapi masih aya ina sisana. Aya sih tiras ieu nama tah. Runtuhan. Nya runtuhan bangunan-bangunan beton-beton nama. Oh, mohon. Oh gitu. Anu ngaras ka eta sekolah SMA Ganesa. Palihan apanya? Nya. Oh, mohon. Aya bulu dan busi di itu. Ya, hatur nuhun ya, Kang. Nya sami. Oh, itu ini itu. Turbina masih aya ieu na? Ya mata ayah masih kena ayah bak-bak nama. Oh. Kali itu. Bak-bak tilas Belanda. Ya. Oh, mohon. Ai pipa nama tos arayanya, Pak, tos dicanakannya. Tos dicanakan.
Paling tongoh tanam tilas bak-bakna. Nya pahitnya. Oh, hatur nuhun, Pak. Uang. Jadi kapungkur pamarki cenah ieu cenah cirina mah aya asam mah tos langsung bedroom dibongkar. Tuh aya buka di mana rahasia eta mah. Kan begitu ieu teh aya granat lah. Nya aya granat. Eta mah kemungkinan bisa jadi yang non ngibuli masyarakat supaya teu beunang pikiranna. Kawan-kawan, saya menemukan lagi ini bekas reruntuhan turbin yang airnya dialirin ke bawah tadi ya, ke pabrik tadi yang pertama di video saya. Seperti ini. Bukti sejarah bahwa di Pelabuhan Ratu, tepatnya di Desa Wangunsari, Cikondang, ada pemukiman Belanda. Jadi ini benar-benar nyata, nggak sekedar dongeng. Ada lagi, satu lagi ini merupakan saksi bisu sejarah ya. Setelah ini masih ada satu tempat lagi yang saya tuju, yaitu bekas bak atau bekas kolam renang pemandian Belanda. Katanya, kata aki buyut saya dulu, di kolam-kolam itu dulu nyai-nyai Belanda sama tuan-tuan Belanda berenang. Rumputnya selutut. Untung aja saya pakai sepatu. Belum menemukan apapun kecuali aliran sungai. Jadi tepatnya bekas kolam-kolam tuh di sini. Bener kata si Akang tadi, kalau kesini tuh kalau pengen lihat reruntuhannya harus bawa golok. Sedangkan saya dan Kang Roni tidak bawa apa-apa. Baik kawan-kawan, akhirnya saya menemukan salah satu kolam peninggalan Belanda. Ini dalamnya kurang lebih 3 meter, tapi ini udah tertutup semak-semak. Ini ada tangga-tangganya. Sayang sekali saya nggak bawa golok. Coba deh, ya, jerona tuh. Nggak berogongnya. Nah ini dia kawan-kawan, bekas tembok-temboknya. Nih, seperti ini. Kedalaman setengah ya. Ini kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Jadi bukan sekedar dongeng ya, bukan sekedar cerita, bahwa betul di Desa Wangunsari, di tepatnya di daerah Cikondang tuh ada pemukiman Belanda. Ini kalau bawa golok enak nih, bisa dibersihin, jadi bisa terlihat jelas. Setidaknya saya sudah melihat 90 tahun yang lalu di sini sudah tertutup semak-semak. Ini dalam banget, ada 2 tahap. Itu yang paling sana yang dalam. Bekas tangga-tangganya ke bawah. Jadi kata aki buyut saya dulu, disinilah nyai-nyai Belanda sama tuan-tuan Belanda pada berenang. Saya sekarang sudah berada di kantor Desa Wangunsari dan alhamdulillah ketemu langsung sama Bapak Kadesnya. Bapak punten, Pak Dena Rosken, upami di daerah Wangunsari itu leres kantos ayah pemukiman Belanda. Mohon, itu adalah sejarah yang memang sudah dulu. Oh gitu. Di daerah kami ini, daerah Wangunsari. Iya. Di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah Belanda yang dulu. Gitu. Iya. Alhamdulillah, dan mungkin ada peninggalan yang masih ada dan juga masih iya. yang sekarang sudah punah. Iya, iya. Gitu. Tapi sejarahnya sangat kental. Iya. Dari kami gitu, Oh, kami gitu. Wangunsari. Iya, tapi tidak terekspos ya Pak ya, hanya sekitar daerah sini Ya, aja yang pada sekitar tahu. Daerah. Oh gitu. Jadi kawan-kawan, kata Bapak betul sekali bahwa dulu pernah ada peninggalan Belanda. Bapak hatur nuhun Pak. Oh, ada betul. Kawan-kawan Kateran Backpacker, sampai di sini dulu perjalanan saya mencari fakta kebenaran tentang sejarah peninggalan zaman Belanda yang berada di Desa Wangunsari, Kampung Cikondang, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kateran Backpacker, mantap!